Oke teman-teman, Rise of Kingdoms, kita akan review beberapa kerajaan untuk pertama kali kita akan bermain Rise of Kingdom ya. Nah, untuk rekomendasinya saya di sini menggunakan peradaban China karena di sini ada efeknya untuk kecepatan membangun sebesar 5% dengan meningkatkan defense pasukan 3%, pemulihan action point 5%. Peningkatan pemulihan action point 5% ini digunakan ketika kita nanti melawan unit netral semacam barbarian atau monster-monster di dalamnya itu menggunakan action point. Jadi pemulihannya ada, dan kemudian kecepatan membangun 5% ini membangun rumah-rumah, membangun riset, bangunan gitu. Nah, kita akan review dari awal peradaban yaitu Mesir ya. Nah, Mesir kita nanti dapat komandan pertamanya Imhotep. Nah, untuk peradaban Mesir sendiri itu untuk efeknya adalah meningkatkan serangan pemanah 5%, damage pasukan rally 5%, dan kecepatan riset 1,5%. Nah, di sini serangan pemanah. Jadi kalian kalau milih dengan peradaban Imhotep Mesir ini, kalian build pasukan pemanah kalau kalian suka main pemanah ya. Kemudian damage rally sebesar 5%. Damage rally itu apa sih? Jadi nanti di dalam itu kalian itu bisa party gabungan, itu namanya rally. Jadi untuk menyerang pas, menyerang barbarian fort, menyerang musuh yang besar yang perlu damage gabungan, itu namanya rally. Kemudian membangun riset 1,5. Riset ini maksudnya apa sih? Riset itu teknologi. Jadi nanti kayak semacam ramuan-ramuan nih. Misalnya kamu kerja, jadi ada ramuannya, dopingnya gitu loh. Nah, ini penting juga. Kemudian kita ke Roma. Roma di sini kamu dapat komandan Scipio Africanus ya, Africanus ya. Dengan efek peradabannya yaitu meningkatkan defense infantry 5%, kecepatan bergerak pasukan 5%, dan kecepatan pengumpulan makanan sebesar 10%. Nah, defense infantry. Jadi kalau kalian milih ini ya kan, banyakin pasukan infanteri. Karena ada damage ada defense 5%. Kemudian kecepatan bergerak sebesar 5%. Nah, jadi dia movingnya, berjalannya dia cepat. Ada tambahan efek 5%. Kemudian kecepatan pengumpulan makanan. Nah, nanti di dalam itu kita ngumpulin makanan buat build. Misalnya kita mau bangun rumah, mau bangun pasukan, itu kita butuh namanya makanan kayak batu, jagung gitu. Kalau ini lebih spesifik ke food ya, di dalam itu jagung ya. Oke. Lanjut ke Jerman. Nah, peradaban Jerman nanti kalian dapat komandan pertama itu Hermann. Hermann. Jadi efek peradabannya itu apa sih? Efek peradabannya itu adalah meningkatkan attack cavalry sebesar 5%. Meningkatkan pasukan berkuda. Nah, jadi kalau kalian pilih peradaban ini, kalian build pasukan berkuda karena peradaban ini meningkatkan attack cavalry 5%. Kemudian kecepatan latihan pasukan sebesar 5%. Maksudnya apa kecepatan latihan? Jadi di dalam itu ada training nanti ya. Jadi kalian itu ngebuild pasukan atau bikin pasukan di semacam ada tempatnya lah, ada signya lah, ada apa ya, tempat buat pelatihan, buat membangun pasukan. Nah, itu kalian mendapatkan bonus 5% di sini. Dan pemulihan action point. Nah, action point 10%. Action point yang saya katakan sebelumnya adalah ketika kita melawan unit netral semacam barbarian atau monster-monster lain di dalamnya, itu kita menggunakan action point. Nah, ini adalah peradaban yang bisa memulihkan action point sebesar 10%. Lumayan gede juga sih. Jadi cepat gitu. Kemudian kita lanjut ke Inggris. Inggris nanti kalian mendapatkan komandan pertamanya adalah Boudica ya. Dengan efek peradabannya adalah meningkatkan attack archer sebesar 5%. Kalian harus build archer, harus build pemanah di sini. Kemudian kecepatan pelatihan pasukan sebesar 5%. Yang saya katakan sebelumnya, melatih pasukan. Nanti di dalam itu kita membuat pasukan. Misalnya 300, ada durasinya 10 menit. Nah, tapi
karena ini ada efeknya 5%, sedikit lebih cepat. Kemudian kapasitas garrison sekutu sebesar 20%. Jadi kalau misalnya kalian garrison itu benteng ya, sekutu 20%. Ini lumayan buat defend kota atau nyerang kota gitu. 20%. Kemudian ke Perancis. Perancis nanti kalian mendapatkan komandan pertamanya adalah Joan of Arc. Dengan peradaban efeknya yaitu meningkatkan HP pasukan sebesar 3%, kecepatan pengumpulan wood sebesar 10%, kecepatan penyembuhan hospital sebesar 20%. Meningkatkan HP pasukan, darah ya, ini darah 3% setiap pasukan. Kemudian mengumpulkan wood ini mengumpulkan kayu itu bahan-bahan yang buat digunakan untuk kayak kita mau bangun CH, kita mau latih pasukan, itu tetap kita butuh namanya food, wood, dan rock. Jadi 3 jagung, batu, emas itu nanti di dalam. Tapi ini lebih spesifik ke wood ya, berarti kayu dia 10%. Kemudian kecepatan penyembuhan hospital. Jadi nanti kalau kalian misalnya melawan unit netral semacam barbarian dan sakit, itu otomatis pasukan akan dikirim ke hospital. Nah, di sini ada efek 20% lebih cepat dari biasanya. Oke, kemudian kita lanjut ke Viking. Viking nanti kalian dapatkan komandan pertamanya adalah John Ironside dengan efek peradabannya yaitu meningkatkan serangan infanteri sebesar 5%, damage serangan balasan sebesar 3%, dan muatan pasukan sebesar 10%. Meningkatkan serangan infanteri berarti kalian ngebuild di dalamnya nanti infanteri ya, bikin infanteri 5 karena ada tambahan damage-nya 5%. Kemudian muatan pasukan, nah ini sedikit lebih banyak. Biasanya dia kalau levelnya belum besar, dia misal ya normal itu dengan peradaban normal itu 10.000. Nah jadi ada tambahan 10% di situ. Jadi 10.000 ada 11.000 berarti ya. Kalau 100% 11.000. Kamu dapat kuota tambahan 11.000. Nah, kemudian ini China yang aku rekomendasikan tadi, meningkatkan defense pasukan sebesar 3%. Jadi seluruh pasukan di dalamnya mendapatkan defense 3%. Kemudian pemulihan action point yang tadi saya katakan, ketika kita melawan barbarian dan lain-lain unit netral lainnya di dalam itu, kita akan menggunakan action point. Nah, ketika kita menggunakan action point itu pemulihannya 5%. Kemudian kecepatan membangun sebesar 5%. Membangun ini dalam istilah semacam kita membangun bangunan ya, di dalamnya kita apa saja bangunannya itu kita mendapat efek 5%, dan ini sangat berguna banget buat pemula. Kemudian kita lanjut ke Jepang. Jepang nanti komandan pertama kalian dapatkan adalah Kusunoki Masashige dengan efek peradaban adalah meningkatkan attack pasukan sebesar 3% overall ya. Kecepatan berjalan squad sebesar 30%. Nanti kecepatan squad ini maksudnya kita pengintai. Nanti kita disuruh buka kabut. Jadi di dalam kingdom itu kabut semua. Nah, kita harus buka itu. Enggak wajib. Cuma ini di sini ada efeknya squad sebesar 30%, sangat gede banget ya. Dan kecepatan mengumpulkan research sebesar 5%. Researchnya maksudnya kayak tadi, kayak jagung, batu, kayu, emas gitu. Ini ada 5%. Kemudian kita lanjut ke Korea. Korea nanti peradaban komandan pertama yang akan kalian dapatkan adalah LG Mundek dengan efek peradaban meningkatkan defense archer sebesar 5%, kapasitas hospital sebesar 15%, kecepatan riset sebesar 3%. Meningkatkan defense archer, berarti archer nanti pasukan archer kalian itu mendapatkan defense 5% ya, dengan kapasitas hospital lebih besar 15% gitu. Dan kecepatan riset ini yang saya katakan tadi adalah teknologi ya, ramuan kita meramu obat untuk pasukan-pasukan kita supaya lebih besar tenaganya dan bangunan kita lebih kokoh, itu sebesar 3%. Oke, kita lanjut ke Spanyol.
Spanyol nanti kalian akan dapatkan komandan pertamanya adalah Pelagius dengan efek peradaban adalah meningkatkan pertahanan kavaleri sebesar 5%, XP yang didapatkan dari barbarian dan unit netral lain sebesar 10%, dan produksi SDA sebesar 20%. Nah, meningkatkan pertahanan kavaleri. Kavaleri itu adalah pasukan berkuda ya. Nah, jadi kalian build pasukan berkuda dengan Anda build itu meningkatkan, Anda dapat efeknya nih 5% dari peradaban ini. Kemudian XP yang didapat dari barbarian. Nah, jadi nanti di dalam bakal ada event-event kayak kill barbarian atau daily quest ya, barbarian atau unit netral seperti barbarian fort atau sebagainya, monster-monster di dalamnya. Kalian mendapat XP 10%. Dan kemudian produksi SDA. SDA itu adalah research ya, sumber daya alam di dalam kota. Jadi kalian mendapat efek 20% untuk produksinya. Kemudian kita ke Arab Saudi. Oke, komandan pertamanya adalah Baibar ya. Baibar dengan efek peradabannya yaitu meningkatkan attack kavaleri sebesar 5%, damage ke barbarian dan unit netral lain sebesar 10%, dan damage diberikan oleh pasukan gabungan sebesar 5%. Nah, meningkatkan attack kavaleri ini, kavaleri tadi yang saya sebutkan adalah pasukan berkuda ya 5%, kemudian damage ke barbarian, monster ya, kita katakan monster di dalam itu, dan unit netral lainnya 10%, dan damage yang diberikan oleh pasukan gabungan, maksudnya pas rally ya ini ya, sebesar 5%. Kemudian kita lanjut ke Kesultanan Utsmaniyah. Kalian akan dapetin nanti komandan pertamanya adalah Osman I dengan efek peradabannya adalah meningkatkan HP, meningkatkan darah ya, untuk archer sebesar 5%, kecepatan gerak pasukan sebesar 5%, dan damage skill aktif sebesar 5%. Jadi setiap komandan itu kita nanti punya skill ya. Nah, ini adalah skill aktif, yang pasif tidak. Hanya skill aktif sebesar 5%, meningkatkan darah archer dan kecepatan bergerak sebesar 5%. Oke. Kemudian kita lanjut ke Bizantium. Kalian akan dapetin komandan pertamanya adalah Belisarius. Meningkatkan HP kavaleri sebesar 5%. Ya. Kembali lagi ke ini ya tadi ya. Pasukan berkuda. Kemudian kecepatan mengumpulkan stone. Nah, ini mengumpulkan batu ya di dalam sebesar 10%, dan kapasitas hospital sebesar 15%. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk review peradaban-peradaban untuk Rise of Kingdoms. Nah, kalau ditanya nih ya kan, Bang, kamu pilih apa nih rekomendasinya? Kalau aku pilih rekomendasinya tetap China ya, Bos. Nah, di sini aku akan dapetin nanti komandan pertamanya adalah Sun Tzu dengan kecepatan membangun 5%, karena saya butuh buat membangun kota di dalamnya biar dapat efek. Oke, saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kekurangannya itu datangnya dari saya. Niat saya berbagi informasi, siapa tahu kalian lebih mendapatkan wawasan dari informasi yang saya berikan ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.